Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bapak di channel Belajar Bersama. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dan operasi fungsi. Di sini di kelas 11 ini akan kita pelajari terkait dengan konsep dan operasi fungsi. Di sini hanya mengulas kembali terkait dengan konsep fungsi yang telah diberikan di SMP kelas 2 atau enggak namanya kelas 8. Itu jadi kita kembangkan di kelas 11 ini. Jadi materi ini diberikan di kelas 11 SMK. SMA juga diberikan, cuman jenjangnya mungkin kelas berapanya, kelas 2 biasanya, kelas 2 juga, kelas 11 juga. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan konsep dan operasi fungsi. Baik, ini berarti fungsi ini sama dengan halnya dengan konsep atau definisi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu di kelas 8. Baik, kita lanjut terkait dengan konsep dan fungsi terlebih dahulu. Nah, kita ingat kembali bahwa definisi dari fungsi adalah fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah sebuah relasi. Ini sebuah relasi yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Jadi maksudnya adalah menghubungkan, atau relasi itu hubungan yang memasangkan. Yang memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi di sini kata kunci adalah setiap anggota di himpunan A. Jadi memasangkan setiap anggota di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi di sini kata kuncinya di situ, jadi tidak boleh double, atau enggak bisa dikatakan setiap anggota di himpunan A itu memiliki hanya satu pasangan di anggota himpunan B, atau tidak boleh double gitu. Tapi selain itu juga tidak boleh juga ada anggota yang tidak memiliki pasangan atau tidak berelasi dengan anggota di himpunan B. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan ilustrasi berikut ini. Nah, di sini Bapak berikan 4 buah ilustrasi, tapi yang atas itu adalah 2 buah ilustrasi yang mengatakan bahwa dia adalah fungsi. Dia adalah fungsi. Jadi setiap anggota di himpunan A, yaitu A, B, C, memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi A hanya ke X, B hanya ke Y, C hanya ke Z. Jadi hanya tepat satu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan juga sama. Setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Jadi A hanya ke X, B hanya ke Y, C hanya ke X. Nah, di sini A dengan C sama hasilnya, yaitu X. Tidak masalah. Yang penting A dengan C itu hanya memiliki tepat satu pasangan atau berelasi hanya satu pasangan di himpunan B. Jadi A hanya ke X, C hanya ke Z. Ke X. Z bagaimana? Nggak masalah, dia tidak memiliki tidak dipasangkan dengan apapun yang di B di A tidak masalah. Karena yang diutamakan adalah yang di sebelah kiri atau domain. Dia harus memiliki pasangan dan harus tepat satu. Sedangkan 2 buah contoh di bawah ini, ilustrasi di bawah ini, dia bukan fungsi. Kenapa? Coba kita lihat yang sebelah kiri. Di sini setiap anggota memiliki pasangan tepat satu, memasangkan setiap anggota A itu tepat satu anggota di B. Tetapi kita lihat, apakah A ini tepat satu? Dilihat, A hanya ke X kah? Tidak, dia juga ke Z. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa dia tidak tepat satu. Berarti, ilustrasi yang ketiga ini dia bukan fungsi. Karena dia tidak memenuhi bahwa setiap anggota himpunan A itu harus tepat satu pasangannya. Padahal ini tidak. Ada 2 ya, A ke X dan A ke Z. Sedangkan yang ilustrasi yang satunya, ini jelas. Dia bukan fungsi karena tidak setiap anggota di himpunan A memiliki pasangan tepat satu. Nah, yang mana C tidak dipasangkan dengan suatu apapun di anggota himpunan B. Jadi dia dikatakan bukan fungsi. Jadi itu Bapak berikan fungsi, ilustrasi terkait fungsi dan bukan fungsi. Semoga dari ini kalian bisa membedakan antara yang mana fungsi dan mana bukan fungsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasi fungsi.
Operasi fungsi yang ada di sini adalah fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi fungsi di video kali ini atau di materi hari ini itu sama halnya dengan operasi aljabar yang telah diberikan di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Jadi sama. Jadi operasi fungsi di sini sejenis dengan operasi aljabar. Nah, di video kali ini kita hanya fokus dengan mempelajari terkait dengan penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jadi di part pertama di video kali ini kita fokus ke penjumlahan dan pengurangan. Di part selanjutnya, di video selanjutnya, nanti kalian klik di sebelah kanan atas ini, itu adalah terkait dengan perkalian dan pembagian. Jadi kalian fokuskan dulu di video kali ini atau di part pertama ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Baik, langsung saja kita masuk ke penjumlahan. Nah, di penjumlahan ini jika diketahui f dan g itu merupakan fungsi. Jadi di sini ada dua buah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Maka ketika dua buah fungsi ini kita mau operasikan, maka bisa berlaku seperti ini. Hasil penjumlahan dua buah fungsi itu adalah menjumlahkan antara fungsi f dengan fungsi g. Jadi kita bisa menjumlahkan antara fungsi f dengan fungsi g. Contohnya seperti ini. Bisa diketahui dua buah fungsi nih, yaitu fungsi f x sama dengan x pangkat 2 tambah x min 4 dan gx atau 3x min 5. Jadi kita menentukan hasil penjumlahannya. Bagaimana? Di sini ada dua buah fungsi ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi fx, kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi gx. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Hasil penjumlahan dua fungsi itu, fungsi f dengan fungsi g adalah menjumlahkan dua buah fungsi itu. Jadi fungsi x, f ditambahkan dengan fungsi g. Fungsi f tadi adalah x pangkat 2 ditambah x dikurangi 4 ditambah dengan 3x min 5. Nah, karena ini operasi fungsi ini sama dengan halnya dengan operasi aljabar, maka kita fokuskan pada jenis-jenis yang sejenis, yang sama. Misalnya x pangkat 2 jadi dengan x pangkat 2, x dengan x, angka ya dengan angka, misalnya seperti itu. Nah, kita buka terlebih dahulu kurungnya jadi seperti ini. X pangkat 2 ditambah x dikurangi 4 ditambah 3x min 5. Jadi plus dikalikan dengan plus 3 jadinya plus dikalikan dengan negatif jadinya negatif 5. Nah, jadi itu. Jadi kita kan ini masih tidak terkumpul jadi satu antara yang sejenis. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. X pangkat 2 hanya sendiri, berarti dia hanya sendiri di paling depan. Kemudian plus x ditambah dengan 3x karena dia sama sejenis, yaitu x sama dengan 3x. Kemudian yang angka dengan yang angka, yaitu negatif 4 dengan negatif 5. Jadi tandanya ikut ya, tanda misalnya positif 3 ini ikut dipindah ke kiri. Negatif 4 juga pindahnya jadi ke kanan. Maka hasilnya adalah x kuadrat tidak memiliki suku yang sejenis, berarti dia tetap x kuadrat. Kemudian kita jumlahkan x ditambah 3x sama dengan 4. Kemudian negatif 4 ditambah dengan negatif 5 adalah negatif 9. Jadi ini x kuadrat ditambah 4x dikurangi 9. Jadi itu adalah hasil dari penjumlahan kedua fungsi. Jadi kita perhatikan adalah suku-suku yang sejenis atau sama dengan kita mengoperasikan aljabar. Nah, terkait dengan operasi penjumlahan. Baik, selanjutnya yang kedua berarti kita masuk ke operasi pengurangan. Nah, sama halnya dengan penjumlahan, tidak jauh berbeda, hanya mungkin saja operasi saja yang berbeda. Ya, jika diketahui f dan g merupakan fungsi, maka berlaku seperti ini. Hasil pengurangan dua buah fungsi itu sama dengan fungsi f dikurangi fungsi g. Nah, fungsi f nanti apa dikurangi dengan fungsi g. Contohnya seperti ini. Ada dua buah fungsi. Yang pertama fungsi f, 3x min 5. Kemudian fungsi g, x min 4. Nah, kita tentukan hasil pengurangannya. Sama halnya dengan operasi aljabar ya. Nah, kita hasil pengurangan antara f dengan fungsi g itu adalah fungsi f.
X dikurangi dengan fungsi Gx. Fx-nya adalah 3x min 5 dikurangi dengan x min 4. Nah, kita buka kurungnya jadi 3x min 5. Di sini negatif ya. Negatif kalikan dengan positif x jadinya negatif x. Negatif dengan negatif 4 jadinya positif 4. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. Sehingga 3x dikurangi x negatif 5 ditambah 4. Nah, hasilnya adalah 3x kurangi x 2x. Negatif 5 ditambah 4 adalah negatif 1. Itu terkait dengan operasi pengurangan. Jadi di video kali ini, di part kali ini kita fokus di penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Baik, cukup untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Silakan klik selanjutnya adalah, atau di video selanjutnya di part kedua itu berarti kita fokus ke perkalian dan pembagian. Mungkin itu untuk bila ada pertanyaan nanti silakan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.